dan para sahabat Tanfest 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa yusalli wa yusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah uraian dengan judul Teknologi Artificial Intelligence atau AI dan tantangan dakwah. Sahabat Tanfest, jawabnya mantap. Setuju? Setuju. Sekali lagi ya. Sahabat Tanfest, mantap. Di era yang makin digital, tentu seorang aktivis dakwah harus mengikuti perubahan teknologi. Di antaranya adalah AI. Seorang remaja Gen Z bertanya kepada chatbot, apa hukum meninggalkan sholat isya karena lelah bekerja? Dalam hitungan detik ia menerima jawaban lengkap dengan dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan fikih dalam berbagai mazhab. Tak ada guru, tak ada ustadz, hanya layar ponsel dan kecerdasan buatan. Di tengah gelombang digitalisasi, agama dan kecerdasan buatan kini tak lagi berjarak. Teknologi yang dahulu dianggap dingin dan tak bernyawa perlahan memasuki ruang-ruang batin manusia yang selama ini hanya diisi dengan doa, keyakinan, dan pencarian makna hidup. Sahabat Tanfest, mantap. Di Indonesia, penggunaan AI semakin meluas di berbagai bidang seperti pendidikan dan pekerjaan manusia. Namun masih banyak dimanfaatkan hanya untuk hiburan semata. Ini menimbulkan kekhawatiran. Alih-alih menjadi sarana pemberdayaan intelektual dan spiritual, AI justru memperkuat budaya konsumsi pasif. Jika tidak diimbangi dengan literasi digital dan kesadaran kritis, umat Islam bisa semakin tertinggal dalam persaingan global. Lantas, bagaimana seharusnya kita menggunakan AI dengan bijak sesuai dengan panduan Islam? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Makna ahla zikri menurut Profesor Quraisy Shihab memiliki makna yang luas dan tidak terbatas pada ulama agama saja. Dalam tafsirnya, beliau menjelaskan, dalam menggunakan kecerdasan buatan dengan menganggap AI sebagai alat bantu untuk mencari informasi awal, dalam artian kita tidak menganggapnya sebagai sumber utama yang menggantikan para ahli. Sahabat Tanfest, mantap. Namun tantangan ini tidak harus dihadapi dengan ketakutan atau penolakan, tapi sebaliknya komunitas agama perlu membangun sikap yang cerdas, kritis, dan proaktif. AI bisa menjadi alat bantu dalam dakwah, pendidikan, dan distribusi ilmu keagamaan. Dengan pendekatan yang tepat, AI justru bisa membantu untuk memperluas jangkauan nilai-nilai spiritual
kepada generasi yang makin digital. Satu contoh terjadi. Lily Jai, seorang artis dari Australia, bertanya kepada ChatGPT, apakah Al-Quran menganjurkan kekerasan? Tolong jawab saya dalam 20 detik, ujarnya. Tak lama mesin AI itu menjawab, Al-Quran tidak menganjurkan kekerasan, tetapi menekankan perdamaian, keadilan, dan kasih sayang. Subhanallah. Sahabat Anfas, mantap. Dari uraian ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, dengan memanfaatkan teknologi AI, maka dakwah akan lebih adaptif terhadap kemajuan zaman. Dan yang kedua, semakin tinggi ilmu peradaban manusia, semakin jelas bahwa Allah Maha Sempurna. Takbir, Allahu Akbar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.